Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Statistika ingin mempresentasikan proyek kami yang bernama Pengaruh Jeda Waktu Antar Mata Kuliah dalam Keefektifan Pembelajaran pada Mahasiswa Smart Agriculture Angkatan 61. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan saya dan anggota kelompok saya. Saya Fatra Habibi, Muhammad Sidki Afif, Hadara Hakira Agel, Syafa Azahra, Aisyah, Ayub Afandi Katimang, Zahra Nakita Putri, Friska Kartika Dewi Sirait, Laira Nur Kamila, dan Muhammad Haris Rizky. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Pendahuluan, perguruan tinggi menuntut adaptasi terhadap beban akademik yang lebih kompleks dibandingkan pendidikan sebelumnya oleh Santrok 2010 dalam Rusmono 2023. Jeda waktu antar mata kuliah berfungsi sebagai periode pemulihan kognitif yang membantu mahasiswa memahami materi dan menjaga fokus. Jeda terlalu singkat meningkatkan stres dan menurunkan efektivitas belajar. Jeda terlalu panjang dapat menurunkan produktivitas. Penelitian ini menganalisis pengaruh jeda waktu terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa Smart Agriculture melalui pendekatan kuantitatif berbasis survei oleh Saleh et al. 2015. Pada bagian metodologi ini, saya akan menjelaskan bahan dan objek penelitian yang digunakan. Yang pertama, objek penelitian kami adalah pengaruh jeda waktu antara mata kuliah dalam keefektifan pembelajaran pada mahasiswa Smart Agriculture Angkatan 61. Dengan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner online berbasis Google Form. Selanjutnya, populasi penelitian kami adalah mahasiswa Smart Agriculture Angkatan 61 dan mahasiswa non-Smart Agriculture Angkatan 61 sebagai pembanding. Dengan sampel yang kami gunakan terdapat 30 mahasiswa Smart Agriculture dan non-agriculture dengan teknik pengambilan sampel yang kami gunakan menggunakan rumus Lovin. Masuk kepada variabel penelitian, di mana variabel penelitian ini berisi data responden, yaitu nama lengkap, asal departemen atau jurusan, nomor induk mahasiswa, dan jenis kelamin. Yang kedua, pernyataan terkait jeda waktu antar mata kuliah yang berisi tingkat kejenuhan akibat jeda waktu, produktivitas apa yang dilakukan saat jeda, pengaruh jeda waktu terhadap kemampuan memahami dan mengingat materi, dan hubungan motivasi belajar, dukungan teman sebaya, dan manajemen waktu. Kemudian, pengukuran data yang digunakan adalah data kategori nominal, khusus untuk data kategori seperti contohnya adalah jenis kelamin dan jurusan. Kemudian data ordinal, data ini diperoleh dari skala Likert 5 poin, di mana pilihan jawaban 1 sangat tidak setuju, hingga pilihan 5 yaitu sangat setuju. Kemudian ada data interval, di mana menggunakan rentang nilai UTS dan UAS yang telah dikelompokkan dalam beberapa kategori. Untuk metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dan inferensial. Baik, selanjutnya fokus pada slide hasil pembahasan, yang dimana membahas hasil kuesioner membandingkan antara mahasiswa Smart Agriculture dan non-SAG melalui tabulasi silang skala sikap mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, serta diagram batang untuk melihat perbedaan persepsi antar kelompok. Sekarang mari kita beralih ke poin-poin distribusi nilai UTS di sebelah kanan yang merupakan ringkasan dari hasil temuan. Poin pertama di sini, mahasiswa SAG dan non-SAG menunjukkan pola persebaran nilai yang relatif serupa. Yang kedua, keduanya memiliki dominasi pada rentang nilai 70-74. Selanjutnya, non-SAG memiliki sebaran lebih luas ke rentang 75-79 dan 65-69. Selanjutnya, nilai tinggi lebih dari 80 dan rendah kurang dari 64 jarang muncul pada kedua kelompok. Poin terakhir, secara keseluruhan tidak terlihat perbedaan yang mencolok antara SAG dan non-SAG. Oke, kemudian distribusi nilai UAS dapat dilihat dari diagram batang di sebelah kiri. Pola UAS konsisten dengan UTS. SAG tetap dominan pada nilai 70-74. Kemudian non-SAG menunjukkan sedikit peningkatan pada kategori nilai 80 ke atas dibandingkan saat UTS. Nilai rendah tetap minim di kedua kelompok.
dan tidak ada perubahan signifikan yang menunjukkan perbedaan kemampuan akademik antar jurusan. Hubungan persepsi dan nilai. Hasil tabulasi silang persepsi jeda waktu yang pertama didapatkan bahwa tidak ada pola jawaban dominan antara SAG dan non-SAG. Yang kedua, untuk bagi non-SAG cenderung tidak setuju bahwa jeda membuat bosan atau kurang produktif. Yang ketiga, untuk jurusan SAG cenderung netral terhadap pernyataan tersebut. Jadi yang dapat disimpulkan adalah perbedaan persepsi tidak menunjukkan hubungan kuat dengan rentang nilai. Kemudian terdapat tabel mengenai jeda waktu dapat meningkatkan kemampuan mengingat materi. Dapat diketahui bahwa SAG cenderung setuju jeda waktu dapat meningkatkan daya ingat, sedangkan untuk non-SAG tidak menunjukkan kecenderungan yang sama. Kemudian untuk nilai UTS dan UAS tidak terdapat pola hubungan dengan persepsi jeda waktu, maka dapat disimpulkan jeda waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai akademik bagi SAG dan non-SAG. Lalu ada metode pembandingan keefektifan jeda waktu pada mahasiswa Smart Agriculture. Pada penelitian ini, kami mengelompokkan responden berdasarkan persepsi mereka terhadap pernyataan bahwa jeda waktu dapat meningkatkan kemampuan saya dalam memahami dan mengingat materi. Untuk kelompok jeda teratur, responden yang menjawab setuju dan sangat setuju dianggap memiliki pola jeda yang efektif. Sedangkan kelompok jeda tidak teratur itu mencakup mereka yang menjawab netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pengelompokan ini dilakukan untuk melihat perbedaan tingkat keefektifan belajar antara kedua kelompok tersebut. Jika dilihat dari tabel ketiga ini, tingkat keefektifan belajar mahasiswa Smart Agriculture yang mendapat waktu teratur dan tidak teratur, jumlah responden paling banyak berada pada kategori setuju, yaitu sebanyak 14 orang, kemudian netral sebanyak 11 orang, diikuti tidak setuju sebanyak 3 orang, dan sangat setuju sebanyak 1 orang. Sementara itu, sangat tidak setuju tidak memiliki responden, yang dimana secara total ada 30 mahasiswa yang terlibat dalam pengisian data ini. Baik, berdasarkan hasil observasi kami dapat memberi kesimpulan bahwa mayoritas mahasiswa dalam survei menunjukkan bahwa pemberian waktu cukup efektif. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah responden yang memilih jawaban setuju dan sangat setuju. Yang kedua, jeda waktu yang diberikan secara teratur tampaknya lebih membantu kemampuan belajar dibanding jeda waktu yang tidak teratur. Yang ketiga, kelompok jeda teratur memiliki tingkat keefektifan yang lebih tinggi daripada kelompok jeda yang tidak teratur. Terima kasih. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.